Jika Anda ingin membuat pie, Anda memerlukan resep, peralatan, dan bahan-bahan. Begitu pula dengan membangun kekayaan. Namun, kebanyakan orang tidak pernah repot-repot melihat resep atau mencantumkan kekayaan di GPS mereka dan bertanya-tanya mengapa mereka tidak pernah sampai di sana. Lihat, kami menjalankan jaringan pribadi terbesar yang terdiri dari individu-individu dengan kekayaan bersih tinggi. Dan ini adalah 15 bahan yang Anda butuhkan untuk menjadi kaya. Selamat datang di Alux, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Nomor 1, keinginan dan rasa lapar. Sekarang, menginginkan uang adalah hal yang umum, tetapi tidak mau tetap miskin jauh lebih jarang. Kebanyakan orang berharap mereka kaya, tetapi ada sebagian kecil dari Anda yang tidak bisa tidur di malam hari karena mereka tidak berada di tempat yang mereka inginkan dalam hidup. Tidak semua orang terlahir dengan rasa lapar yang menggerogoti mereka dari dalam. Realitas Anda yang hancur secara fisik menyakiti Anda, dan Anda akan melakukan apapun untuk membebaskan diri. Orang-orang yang tumbuh dalam kemiskinan tidak meromantisasi kemiskinan, mereka melarikan diri darinya. Ini berarti tidur dalam keadaan lapar, bangun dalam keadaan lapar, dan yang dapat Anda pikirkan hanyalah kesuksesan. Lebih dari 70% jutawan yang merintis usahanya sendiri tumbuh di kelas menengah atau miskin. Hasrat berarti mengetahui dengan pasti apa yang Anda inginkan dan tidak merasa puas sampai keinginan itu terpenuhi. Ketika keduanya bersatu, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah sukses atau mati. Bahan berikutnya, nomor 2, adalah visi dan keyakinan. Jadi pertama-tama, Anda perlu melihat hal-hal yang belum dapat dilihat orang lain. Kedua, Anda perlu keyakinan bahwa Anda memiliki kekuatan untuk mewujudkan hal-hal tersebut. Baik itu produk, layanan, bisnis, kehidupan, hubungan, atau apapun yang akan membuka jalan menuju kehidupan yang Anda inginkan. Sangat sedikit orang yang memiliki visi untuk hidup mereka. Bahkan lebih sedikit dari mereka yang memiliki keyakinan bahwa visi tersebut dapat dicapai. Orang yang menuliskan tujuan spesifik memiliki kemungkinan 42% lebih besar untuk mencapainya. Orang yang biasa-biasa saja akan menyebut Anda delusi. Mereka bahkan akan tertawa jika Anda memberitahu mereka tentang visi Anda karena pikiran mereka yang terbatas tidak dapat melihat apa yang Anda lihat. Mereka tidak tahu apa yang mampu Anda lakukan. Visi menciptakan arah. Keyakinan menciptakan kegigihan bahkan ketika bukti tidak ada. Mulai dengan solusi Google Cloud lalu akses langsung ke kredit gratis untuk seluruh penggunaan produk. Visi menciptakan arah. Keyakinan menciptakan kegigihan bahkan ketika bukti tidak ada. Nomor 3, waktu dan pemilihan waktu. Waktu adalah kode curang. 90% kekayaan bersih Warren Buffett diperoleh setelah usia 50 tahun. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Semakin dini Anda memulai, semakin tidak perlu Anda menjadi orang yang terlalu pintar. Anda ingin mendengar sesuatu yang konyol tetapi benar. Jika Anda melakukan sesuatu selama 10 tahun, Anda akan menjadi sukses dalam hal itu. Apapun itu, jangan menyerah. Kekayaan sebagian besar adalah tentang bertahan dalam permainan cukup lama dan mencoba sedikit variasi dari apa yang Anda lakukan sampai Anda mendapatkan cukup data untuk membuat penyesuaian. Banyak hal akan berubah dalam 1 dekade. Dalam rentang waktu itu, akan ada beberapa peluang waktu yang memungkinkan Anda untuk berkembang menjadi kaya, tetapi Anda harus berada dalam permainan untuk melihatnya. Nomor 4, karisma dan kefasihan berbicara. Lihat, tidak ada yang menjadi kaya dengan sendirinya. Anda dapat memperoleh penghasilan yang layak, tetapi tidak kaya raya. Keterampilan komunikasi menyumbang hingga 85% dari kesuksesan karir. Keterampilan teknis hanya sekitar 15%. Anda harus meyakinkan orang lain untuk membantu Anda menjadi kaya. Mereka akan memberikan waktu dan usaha mereka dan sebagai gantinya Anda memberi mereka sejumlah uang dan tujuan. Setidaknya di masa-masa awal, uang mengalir ke orang-orang yang dapat menjelaskan nilai dengan jelas. Karisma berarti orang-orang akan tertarik kepada Anda. Kefasihan berarti Anda mampu mengartikulasikan dan melukiskan gambaran mental bagi mereka tentang visi yang hanya dapat Anda lihat. Itu menanamkan kepercayaan pada mereka bahkan jika tidak ada apapun di sana pada awalnya. Karisma dapat dipelajari, kefasihan dipraktikkan. Nomor 5, jaringan dan bimbingan. Bahkan benih terbaik akan mati jika ditanam di tanah yang tidak subur. Jaringan hanyalah cara yang bagus untuk mengatakan membangun hubungan. Hampir semua orang memulai dengan 0 hubungan dan sangat sedikit dari mereka yang datang secara alami. Sebagian besar dari mereka benar-benar direkayasa. Pendidikan adalah salah satunya. Keanggotaan, hobi, minat yang sama, kesepakatan bisnis. Berada di sekitar orang-orang yang menghasilkan uang menormalkan menghasilkan uang. Anda tidak memulai dengan semua yang Anda butuhkan. Tetapi semakin Anda membangun jaringan, semakin Anda dapat memanfaatkannya. Ingin mempekerjakan seseorang, tanyakan pada jaringan Anda. Punya masalah hukum, akuntansi, atau teknis? Tanyakan pada jaringan Anda. Butuh uang? Tanyakan pada jaringan Anda. Saat Anda membangun jaringan ini, penting bagi orang lain untuk membantu Anda dan menunjukkan cara melakukannya dengan benar.
Sekitar 70% peluang dengan bayaran tinggi datang melalui rujukan dan jaringan. Menjalani hidup tanpa mentor adalah salah satu hal terbodoh yang dapat Anda lakukan. Mentor telah menempuh jalan yang Anda lalui, mereka menghemat waktu Anda selama bertahun-tahun dan jutaan dolar dalam jangka panjang. Belum lagi mereka memberikan sesuatu yang luar biasa. Kedekatan dengan uang. Mereka lebih dekat dengan uang daripada Anda. Mereka lebih baik dalam mendapatkan uang daripada Anda, dan jaringan mereka lebih kaya daripada jaringan Anda. Ini bukan lagi tentang kontak, tetapi lebih tentang standar. Orang kaya tahu betapa mahalnya tidak memiliki jaringan dan mentor. Jika Anda menghasilkan lebih dari 1 juta setahun, kunjungi alux.com/app dan bergabunglah dengan jaringan tersebut. Kami akan melihat Anda di dalam. Nomor 6, ketabahan, tekad, dan motivasi diri. Menjadi yang terdepan dalam hidup itu sederhana. Anda perlu bekerja keras ketika orang lain tidak mau. Kegigihan adalah kemampuan untuk terus mengeksekusi jauh setelah motivasi, kegembiraan, dan validasi eksternal hilang. Kegigihan dipertahankan oleh upaya menuju tujuan jangka panjang meskipun ada kebosanan, keraguan, kemajuan yang lambat, dan kemunduran yang berulang. Itu bukan intensitas, itu bukan bakat, itu bukan bekerja keras selama seminggu. Kegigihan muncul ketika hasil tertunda. Kemajuan tidak terlihat, tidak ada yang memperhatikan. Berhenti akan terasa dibenarkan, dan melanjutkan terasa sia-sia. Kegigihan bukanlah gairah, itu adalah kewajiban internal untuk tidak menyerah. Itu memilih kemajuan di atas segalanya. Anda bertekad untuk menang. Jika Anda dapat bertahan lebih lama dari orang lain, Anda dapat mengungguli mereka. Anda tidak beristirahat pada hari Sabtu dan Minggu. Jika Anda bangkrut, Anda tidak mampu melakukannya. Tuhan membangun seluruh alam semesta sebelum mengambil hari libur. Anda tidak membangun apapun, tetapi Anda keluar dan beraktivitas pada hari Rabu. Motivasi tidak dapat diandalkan. Motivasi diri adalah eksekusi tanpa izin atau tepuk tangan. Disinilah pembicaraan berubah menjadi tindakan. Tanpa ini, kegigihan tidak akan pernah diuji. Nomor 7, kepemilikan dan pengaruh. Nah, ini titik kritisnya. Gaji itu linear, kepemilikan itu eksponensial. Jika ini tidak terjadi, Anda akan tetap dibatasi selamanya. Orang kaya memiliki barang. Anda perlu memiliki banyak hal, dimulai dari diri Anda sendiri. Miliki waktu Anda, miliki bisnis Anda, miliki gedung, miliki barang-barang yang bernilai. Mereka mengerti apa itu leverage. Leverage adalah mendapatkan hasil yang lebih besar dari unit usaha yang sama. Berikut adalah 5 contoh leverage yang paling umum. Orang-orang itu adalah leverage tenaga kerja, modal, leverage keuangan, leverage kode, teknologi atau perangkat lunak, leverage media, konten, dan leverage pengaruh, sosial atau jaringan. Semakin banyak yang Anda miliki, semakin tinggi output per unit input. Nomor 8, matematika dasar dan literasi keuangan. Rumah tangga yang melek finansial mengumpulkan 2 hingga 3 kali lebih banyak kekayaan selama hidup mereka. Saya buruk dengan angka adalah sebuah pilihan. Itu ketidaktahuan, dan ketidaktahuan adalah pajak yang paling mahal. Matematika dasar berarti memahami berapa banyak yang Anda hasilkan per jam dan berapa jam Anda bekerja. Itu berarti memahami berapa banyak uang yang Anda hasilkan yang Anda bayarkan dalam bentuk pajak. Itu berarti memahami berapa banyak yang tersisa setelah pengeluaran Anda. Ini membangun keterampilan yang disebut disiplin modal. Setelah Anda memiliki literasi keuangan, Anda dapat memahami, menjelaskan, dan mengungkapkan uang. Anda tidak akan menghabiskan uang Anda dengan buruk. Anda tidak akan terjebak dalam transaksi yang buruk karena sekarang Anda memahami ketentuan transaksi tersebut. Anda tidak akan menghabiskan lebih banyak uang daripada yang Anda hasilkan. Anda akan berinvestasi terlebih dahulu dan kemudian hidup dari apa yang tersisa. Tidak seperti orang miskin yang menghabiskan uang terlebih dahulu dan kemudian tidak pernah punya uang untuk diinvestasikan. Anda akan belajar cara mengurangi pengeluaran sehingga Anda menyimpan lebih banyak uang. Dan ini harus menjadi milik Anda. Anda perlu memahami ini setidaknya pada tingkat mendasar jika Anda ingin tidak bangkrut dan sengsara. Nomor 9, kemampuan untuk menjual dan memasarkan. Kalau kamu masih pakai Canva atau ChatGPT buat bikin gambar AI, mending stop. Di Canva, kamu harus edit manual. Ini terlalu makan waktu. Di ChatGPT, hasilnya kurang akurat. Kelihatan banget kalau itu dibuat AI. Nah ini beda nih. Mending kamu pakai Dreamina dari ByteDance CapCut. Dreamina jadi AI poster terbaik berkat Sidream 4.0, model AI nomor 1 di dunia yang bahkan mengalahkan ChatGPT 4o dan Nano Banana dalam peringkat global. Misalnya gue mau bikin poster dari Tumblr gue ini. Gue tinggal upload aja ke Dreamina dan juga contoh poster yang gue suka. Di sini udah didukung multi-image fusion, jadi kamu bisa
9. Kemampuan untuk menjual dan memasarkan. Jika Anda bisa menjual, Anda tidak akan pernah bangkrut. Jika Anda tidak bisa menjual, Anda akan selalu bergantung pada orang lain yang bisa. Segala sesuatu yang Anda lakukan dalam hidup akan mengharuskan Anda untuk menjual. Jual bos Anda untuk memberi Anda promosi. Jual karyawan untuk bekerja untuk Anda. Jual gadis cantik untuk berkencan dengan Anda. Menjual adalah cara Anda mengubah usaha menjadi uang. Dan pemasaran dan penjualan dapat dipelajari. Itu tidak curang atau manipulatif seperti yang diyakini sebagian orang. Menjual adalah mengomunikasikan nilai secara jelas kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat sehingga terjadi transaksi yang saling menguntungkan. Nilai tidak penting jika tidak ada yang tahu keberadaannya atau Anda tidak dapat menjelaskannya. Menjual berarti meyakinkan satu orang pada satu waktu. Pemasaran berarti menjual kepada banyak orang pada saat yang bersamaan. Kenyataan pahit yang dihindari kebanyakan orang adalah bahwa pasar tidak menghargai usaha. Pasar tidak menghargai kecerdasan. Pasar menghargai nilai yang dirasakan. Kebanyakan orang belum pernah mendengar tentang tangga penjualan meskipun itu adalah jalur alami untuk membangun kekayaan. Level 1, jual waktu, pekerjaan, atau pekerja lepas Anda. Level 2, jual hasil, harga berdasarkan hasil. Level 3, jual produk, satu ke banyak. Level 4, jual sistem, langganan, lisensi. Dan level 5, jual kepemilikan, ekuitas, dan merek. Setiap level yang Anda capai membangun lebih banyak kekayaan untuk Anda. Nomor 10, pola pikir berkembang. Penghasilan Anda dibatasi oleh seberapa cepat Anda dapat belajar. Ini bukan semacam omong kosong hukum tarik-menarik. Oke, ini adalah keyakinan bahwa keterampilan, penilaian, dan hasil dapat ditingkatkan melalui usaha dan umpan balik. Pola pikir berkembang menjadi lebih kompleks karena kecepatan belajar meningkat seiring waktu. Keterampilan bertumpuk satu sama lain. Kepercayaan diri menjadi berbasis bukti, sehingga Anda menjadi lebih yakin pada kemampuan Anda untuk membuat keputusan yang tepat. Kesalahan menjadi lebih murah dibandingkan dengan keuntungannya, sehingga Anda lebih nyaman mengambil risiko. Orang-orang dengan pola pikir berkembang menghindari awal yang buruk. Orang-orang tanpa pola pikir berkembang menyia-nyiakan awal yang baik. Jika Anda tidak yakin dapat berkembang, Anda bahkan tidak akan berusaha cukup lama untuk mengetahuinya. Berikut adalah beberapa contoh seperti apa pola pikir berkembang sebenarnya. Dan seperti inilah, kurangnya pola pikir berkembang membuat orang tetap miskin. Orang kaya menghabiskan antara $20.000 dan $50.000 per tahun untuk pengembangan diri. Mereka berinvestasi pada diri mereka sendiri karena ada keuntungannya. Apakah Anda memiliki pola pikir berkembang? Berapa banyak yang Anda investasikan dalam pengembangan pribadi Anda tahun lalu? Jika Anda siap untuk perubahan, pindai kode QR di layar sekarang dan dapatkan diskon 25% untuk aplikasi Alux hari ini. Orang miskin tetap miskin karena mereka pikir berinvestasi pada diri mereka sendiri terlalu mahal. Nomor 11, desain. Lihat, perusahaan dengan desain yang kuat mengungguli pesaing lebih dari 200% dalam jangka panjang. Desain adalah bagaimana nilai terasa. Itulah cara kerja suatu produk. Desain membuat suatu produk menjadi bagus. Desain membuat orang merasa aman untuk mengatakan ya. Desain yang baik menghilangkan pemikiran, jawaban, keberatan sebelumnya, dan membuat keputusan terasa jelas. Jika Anda menang dengan suatu produk, Anda tidak perlu memasarkannya terlalu banyak. Desain bukanlah dekorasi. Desainlah yang membuat keputusan untuk membeli menjadi mudah. Setiap masalah bisnis yang serius pada akhirnya menjadi masalah desain. Kebingungan membunuh penjualan, keraguan membunuh kepercayaan, dan kompleksitas membunuh skala. Bisnis yang menang bukanlah yang lebih keras atau lebih murah. Mereka lebih sederhana. Mereka membuat pemilihannya terasa seperti standar. Desain yang baik mengurangi gesekan, meningkatkan kepercayaan, membenarkan harga premium, dan meningkatkan reputasi. Seperti tenaga penjualan senyap yang bekerja 24/7. Bisnis tingkat rendah bersaing dalam harga. Bisnis tingkat tinggi bersaing dalam pengalaman. Nomor 12, distribusi. Produk dengan distribusi yang kuat menangkap pangsa pasar 5 hingga 10 kali lebih banyak daripada alternatif yang lebih unggul tetapi tidak dikenal. Produk terbaik tidak menang. Produk yang didistribusikan dengan baik adalah yang terbaik. Anda perlu mengendalikan distribusi jika Anda ingin mengendalikan takdir Anda. Distribusi adalah cara nilai Anda menemukan orang tanpa kehadiran Anda. Kebanyakan orang tidak memiliki masalah bisnis. Mereka memiliki masalah distribusi. Hampir semua orang di planet bumi tidak tahu Anda ada dan tidak memiliki cara untuk memberi Anda uang. Mereka tahu ada bisnis lain, jadi mereka memberikan uang mereka kepada bisnis tersebut. YouTube adalah distribusi bagi kami di Alux. Anda tidak akan tahu kami memiliki aplikasi jika kami tidak memberitahu Anda tentangnya di video ini. Jika Anda tidak membangun distribusi, Anda membangun kembali dari nol setiap hari.
Nomor 13, kepercayaan dan kemampuan untuk mendapatkan atau menggunakan uang orang lain. Kekayaan meningkat melalui kepercayaan. Uang Anda terbatas, uang orang lain tidak. Jika orang mempercayai Anda, modal akan menemukan Anda. Lebih dari 80% modal Ventura diberikan kepada pendiri yang berulang atau operator terpercaya. Orang tidak berinvestasi pada ide, mereka berinvestasi pada orang yang mereka percayai. Kepercayaan adalah prediktabilitas di bawah tekanan. Anda melakukan apa yang Anda katakan. Anda melindungi kerugian, Anda berkomunikasi lebih awal, dan Anda tidak menghilang saat terjadi masalah. Kepercayaan tumbuh lebih cepat daripada uang. Uang mencari kompetensi, dan orang kaya selalu mencari orang yang kompeten yang dapat menggunakan uang mereka untuk mereka. Nomor 14, peralatan. Ingat metafora resep dari intro, Anda membutuhkan peralatan, Anda membutuhkan mesin, Anda membutuhkan perangkat lunak. Peralatan memungkinkan Anda melakukan pekerjaan dengan lebih baik, bekerja lebih cepat, melakukan lebih banyak pekerjaan per unit waktu, melakukan pekerjaan yang sebelumnya tidak dapat Anda lakukan, dan terkadang memungkinkan orang lain melakukan pekerjaan alih-alih Anda. Petani yang belajar menggunakan traktor mengalahkan petani yang menggunakan kuda. Hal yang sama terjadi dengan internet, dan hal yang sama terjadi sekarang dengan AI, tetapi Anda mengabaikannya. Pada tahun 2026, menjadi kurang dihargai adalah sebuah pilihan. Dan nomor 15, kesabaran dan pemikiran jangka panjang. Orang miskin berpikir dalam hitungan hari, kelas menengah berpikir dalam hitungan bulan atau kuartal, kelas menengah atas berpikir dalam hitungan tahun, dan orang kaya, mereka berpikir dalam hitungan dekade. Dan dengan kemajuan dalam umur panjang dalam bioteknologi, mereka mulai berpikir dalam hitungan abad. Jika fundamentalnya belum berubah, tetaplah menggunakannya. Kebanyakan rencana pada akhirnya akan membawa Anda ke tempat yang Anda inginkan jika Anda dapat menaatinya cukup lama. Kesabaran semakin sulit bagi generasi ini dan pemikiran jangka panjang tidak muncul secara alami dalam konteks di mana segala sesuatunya berubah begitu cepat. Ketidaksabaran adalah salah satu kebiasaan yang paling mahal. Namun seperti yang kami katakan, beberapa hal mendasar akan tetap benar. Fokuslah pada keahlian Anda dan terus masukkan penghasilan Anda ke dalam hal-hal mendasar tersebut dan dalam jangka waktu yang cukup lama Anda akan menjadi kaya. Itu akan terjadi jauh lebih cepat dari yang Anda harapkan. Kebanyakan orang akan menjadi kaya jika mereka berhenti mengganggu diri mereka sendiri. Jadi, kami ingin tahu apa salah satu unsur untuk menjadi kaya yang menurut Anda terlewatkan. Beritahu kami di kolom komentar. Dan karena kebanyakan dari Anda mungkin akan menjawab dengan sedikit variasi keberuntungan untuk ini, yang merupakan poin yang valid, omong-omong, mari kita berikan bonus untuk itu. Memproduksi keberuntungan. Lihat, ya, beberapa orang terlahir dalam keluarga kaya. Lupakan saja, berhentilah bersikap munafik tentang hal itu. Jika Anda melakukan ini dengan benar, tujuannya adalah agar anak-anak Anda terlahir dalam keluarga kaya. Oke, jadi, kita akan mengatakannya secara perlahan dan dengarkan baik-baik. Keberuntungan terbentuk dengan meningkatkan paparan Anda terhadap peluang melalui keterampilan, visibilitas, dan pengulangan sambil bertahan dalam permainan cukup lama agar keacakan dapat menguntungkan Anda. Orang tidak beruntung dengan menunggu, mereka beruntung dengan bergerak, mengirimkan, dan memposisikan diri mereka di tempat yang dapat menghasilkan keuntungan berulang kali. Anda harus berada di ruangan untuk dipilih. Jika Anda tidak bertanya, jawabannya akan selalu tidak. Tantangan bagi para aluxer sejati di tahun 2026 adalah memiliki perhatian. Sementara kebanyakan orang masih mengalihdayakan pemikiran mereka, AI menyamakan kedudukan dalam hal berpikir. Jadi, cara Anda menciptakan keberuntungan adalah melalui kepribadian Anda. Tunjukkan kemanusiaan Anda di dunia yang penuh dengan MDAS dan Anda akan sukses. Jika Anda ingin beruntung dan akhirnya kaya, Anda harus mendapatkan perhatian. Bagi beberapa dari Anda yang menonton sampai akhir, beri tanda seru di kolom komentar sehingga kami tahu Anda bukan bot seperti orang lain. Sampai jumpa di lain waktu, temanku. Sampai saat itu, jaga diri Anda.